Dulu mungkin. Sebenarnya kita bawa Giovanni ke sini untuk menceritakan dulu kamu pernah kerja sebagai scammer. Iya. Di luar negeri? Di luar negeri. Iya. Negara mana? Di dua negara. Dua negara. Oke. Di Kamboja sama di Myanmar. Kamboja sama Myanmar. Oke, terus boleh ceritain nggak awal pertama ketemunya itu gimana sih? Cara ngelamarnya gimana? Interview juga? Awalnya itu dapatnya di Facebook. Terus saya coba kontak. Yang awal kontak itu sebenarnya dari agensi, kayak agensi gitu. Ini yang di Facebook itu? Nomornya kan, nomor Kamboja plus 855. Saya kontak, terus dia langsung atur schedule untuk interview. Di Facebooknya ini tulisannya apa sih? Cari lowongan buat apa gitu? We are hiring digital marketer. Oh, digital marketer. Oke. Jadi di situ kamu nggak tahu itu kayak scamming business? Belum. Oke. Belum, tapi kecurigaan ada. Tapi karena the power of money, iya kan, kemarin kan juga COVID, saya kerja di kapal pesiar, tapi jadwalku belum datang-datang, sedangkan pengeluaran terus keluar, jadi ya nyarinya. Lumayan yang bergajinya tinggi lah. Iya. Gitu. Nah di Facebook itu tawaran gajinya emangnya berapa? 1.000 rupiah? Tidak, $1.000. $1.000 Amerika US US. per bulan. Per bulan? Ini tahun berapa? Tahun 2022. Nah pas di interview gimana tuh? Nah itu interview pertama langsung dia ngomongnya, oke, kamu saya terima, nanti kamu interview ke HRD perusahaan langsung. Oke. Saya bilang oke. Jadi interviewnya dalam hari yang bersamaan. Jam 5 sore sama yang agency itu, jam 9 malam sama perusahaannya. Oh langsung? Oh gercep ya? Terus? Pas di interview itu ada? Pas interview yang sama HRD perusahaannya itu, kan saya ada background kerja dengan orang Eropa ya kan, jadi saya ini agak-agak percaya diri lah. Oke. Tanya ini, tanya itu, meyakinkan sih. Tapi pas di interview ngomongin apa? Curiga scamming ada? Belum, nggak ada? Belum, nggak ada. Interview soalnya ngomongnya juga meyakinkan itu. Ini kami akan bergerak di dunia digital marketing. Kita cari nasabah untuk mau investasi dalam bentuk kripto, bla bla bla. Kami punya aplikasi bla bla. Jadi ya, saya kan juga masih awam kan di kripto, jadi meyakinkan. Terus prosesnya gimana setelah interview? Dia bilang, kamu bisanya kapan mulai kerja? Oke. Karena memang saya lagi butuh duit, jadi saya bilang ya anytime. Oke. Dia bilang, besok bisa nggak? Bisa. Oh di situ nggak tahu nama perusahaannya apa? Cuman tertulis Hongli Group, nama perusahaannya tidak ada. Jadi saya carilah di Google kan, Hongli Group Phnom Penh, Kamboja, tidak ada tuh yang muncul. Tapi saya telepon kontak personnya yang di Batam. Ini Cici bilang, oh memang kalau perusahaan saya tidak bisa kasih tahu sekarang. Nanti kamu ada di sini dulu. Sekalian saya briefing dan saya buka nama perusahaannya apa. Itu kok nggak curiga di situ? Agak curiga, tapi karena tetap kembali the power of money, gas aja lah. Karena pikirku dulu begini, berangkat dulu kan dibayarkan tuh. Kalau nggak cocok kan bisa pulang. Ya, di pemikiran kamu kayak gitu? Asumsi pribadiku ada opsi seperti itu. Betul. Tapi ini yang offer ke kau, agensinya, perusahaannya yang interview semuanya orang Indonesia? Bukan, orang luar. Yang agensi juga bukan? Yang agensi orang Kambojanya. Oh, jadi bukan orang Indonesia memang komunikasinya dari awal? Bukan. Habis curiga nih, gimana? Tetaplah gas berangkat. Oke. Itu prosesnya berapa lama? Dari ditawar sampai berangkat, Di benar-benar bawah berangkat? seminggu sih. Oh di bawah seminggu? Di bawah seminggu saya sudah tiba di sana. Oh iya? Iya. Dari Langsung? interview ini? Saya penasaran, ini semuanya dari kau terbang ke Jakarta, semua itu ditanggung sama mereka biayanya? Ke Jakarta biaya sendiri, Jakarta Batam biaya sendiri, Batam ke Phnom Penh baru dibayarin. Dibayarin? Semuanya? Dan katanya pada saat itu perusahaan bilang nanti dibuatkan visa kerja. Oke. Pikirku kan legal kan. Iya. Tapi kok udah berpikir ini, saya sudah terbang, belum ada visa kerja, masuk ke imigrasi gimana? Visa kerjanya nanti di sana. Oh, jadi visa on arrival. gitu Visa on hitungannya. arrival. Oke, pas sampai nih ke Bandara di gimana? Kamboja? Sampai di Bandara Kamboja, nah di situ saya mulai keyakinan kuat bahwa ini ada benar nih. Kenapa? Soalnya imigrasi arah ke sana nih.
ya kan? Kami yang dari Indonesia diajak ke sebelah kiri nih. Oke. Ada memang orang yang pakai baju biru tuh orang bandara kan? Dia lihat foto, dia hitung satu orang, berapa orang kan? Udah follow me. Ini berberapa? Lumayan sih, 11 orang. 11 orang Indonesia Indonesia. semua. Di hari yang sama ini? Heeh. Wah, berarti ada 11 orang terima. Wow. Oke, terus dibawa kemana? Dia bilang follow me, jadi ikut tuh. Pas mau pintu keluar, jadi tidak ada cap paspor yang tidak ada, stem pas. Stempel lewat imigrasi nggak ada? Nggak ada. Oke. Di depan pintu keluar, dia cabut duitnya loh. Karena ada kan yang jaga pintu keluar. Dia hitung tuh 5 lembar, 1, 2, 3, 4, 5, langsung kasih. Oh, Nyogok ke Security. exit, kan ada yang jaga tuh exit, Oh, iya. Exit doornya. bandaranya? Iya. Exit security-nya. oh, bukan exit imigrasi malah? Bukan, di situ yang Oke. saya. Wah, ini sudah pasti tidak benar yang begini-begini kan. Aduh, kayaknya saya salah jalan ini. Saya salah ini. Ngomong nggak ke dia, saya mau... Enggak lah. Oh, enggak? Enggak. Semuanya nih 11 orang diem-diem Enggak, aja? diam. Oh, oke. Terus udah sogok nih, dibawa... Terus dijemput tuh, naik Alphard kan. Wah, Dijemputnya naik Alphard? naik Wah, Alphard. Jalan tuh. orang kaya. Set. Oke. Tiba di satu tower, saya masih ingat namanya Sun Resident. Sun Resident. Sun Resident. Gerbangnya besar tuh warna hitam kan. Klakson, tintet. Buka tuh gerbang, serat. Wah, security-nya pegang MP5. Buset. Semuanya. Hah? Berapa orang? Semua security. Pokoknya yang security hitam-hitam pakai senjata. Wah. Nah, di situ saya bilang, wah, salah ini saya, salah ini. Pasti salah jalan ini. Jadi perasaan kamu pas lihat security pakai Ya ini, pasrah. Pasrah, tapi saya sudah tahu ini sudah tidak betul. Takut gak? Takut. Tapi saya tahu takut tidak membantu. Jadi mending saya observasi saja. Ini kayak gimana sih kelanjutannya. di oke. di antara 11 orang yang Indo itu ada yang sampai panik nggak? Panik mau pulang pas lihat itu? Enggak, Apa pada belum. nurut semuanya? Belum, masih pada nurut, excited nih kan mau kerja. Oh, oke. Cowok-cowok ya semuanya? Soalnya kan rame-rame. Oh, oke. Yang cewek ada 2 orang. Oke. Jadi orang Indonesia yang lain itu sudah ada yang 6 bulan di sana. Kita kloter kedua gitulah. Terus hari pertama nggak kerja tuh. Dikasih makan dulu kan di lantai 1. Dia tower tapi lengkap. Ada minimarket di lantai 1, ada resto juga. Pokoknya 3 lantai itu office. Sisanya itu ke atas kamar. Kalian tinggal di sana? Di sana juga. Berarti betul-betul nggak bisa keluar dong kalau kalian dekat pintu? Ngobrol-ngobrol sama orang Indo yang sudah lama katanya mereka dibolehin keluar kalau tiap hari Minggu. Oh, Oh, oke. kalau tiap hari Minggu boleh keluar. Kerjanya tapi Senin sampai Sabtu? Terus berubah itu jam kerja. Jadi awal kerja itu awalnya Minggu tuh setengah hari. Kemarin karena kita masih buka marketnya Indonesia, jam 7 sampai jam 3 kalau Minggu. Hari biasa jam 7 sampai jam 10 malam. Targetnya orang Indo, maksudnya targetnya itu apa sih sebenarnya yang dijanjikan, yang diminta dari kalian? Ya cari customer orang Indonesia. Kita coba sih, soalnya banyak orang Indonesia. Kita masuk lah. Secara keseluruhan scamnya tuh Bagaimana? kayak bentukannya kayak gimana? Jadi kita disuruh buat profil. Cewek, parubaya, statusnya janda boleh, single boleh. Terus lengkap dengan ceritanya, kecilnya bagaimana, kisah percintaannya bagaimana, orang tuanya siapa namanya, latar belakangnya apa. Berarti bikin orang baru lah, karakter Bikin orang gitu. baru, benar. Untuk diapain? Untuk tampil sebagai orang Indo, Tapi kenapa harus cewek? Kenapa nggak cowok? soalnya cowok lebih serakah. Maksudnya gimana? Targetnya kalau cewek, mereka emosinya untuk materi tidak sebesar cowok. Cowok kalau ada sesuatu instan dan menghasilkan uang besar kan, mereka lebih berani take a risk daripada jadi cewek. jadi cewek buat cowok-cowok Target suka cowok, gitu lah kurang lebih. Targetnya cowok, parubaya, dan kesepian. Dan kaya. Jadi udah bikin profile semuanya. Gimana caranya approach klien-kliennya nih? Jadi disuruh tuh buat Facebook minimal 10, Facebook 10, IG 10, Tinder 10. Pokoknya dating app semua itu. LinkedIn. Pokoknya buat 10 minimal. Terus? Terus mulai nge-add tuh.
Jadi kemarin profilku tuh saya buat di San Francisco, California. Saya tambahkan dulu teman-teman orang-orang yang di sekeliling California, dari LA boleh. Oh, maksudnya di add satu-satu ini orang-orang Tambah teman dulu kan, Yeah. tambah teman. Kita diajar sih. Gimana? Jadi pihak manajemen ajar bahwa orang-orang kaya itu circle-nya pasti dengan orang-orang kaya juga. Betul. Jadi kamu add satu aja dulu. Nanti kalau sudah diterima, masuk di pertemanannya, kamu boleh tambahkan semua. Dan mulai kenalan. Kenalan pertama tidak boleh asal kenalan tanpa informasi. Hari pertama itu kita harus dapat 5 informasi. Apa? Nama, umur, status, pekerjaan, tinggalnya di mana. Kalau di Amerika itu ada kemarin situs berbayar, kita cari alamatnya, muncul langsung pemilik dan asetnya di mana-mana aja sih. Hah? Itu situs apa? Saya juga mau jadi ini simpanan soalnya. Aplikasinya apa sih ini? Wah, Saya sudah lupa. lupakan. Oh, dari chat kayak gini, hi how are you, sampai beneran dapat mereka invest itu bisa berapa lama sih? 8 bulan, ada yang setahun. Karena kan kita jalin relationship dulu. Kita bangun trust dulu, kepercayaan. Habis trust, masuk ke relationship, Lu kerja di sana berapa lama? 10 bulan. Berarti nggak dapat target dong, nggak dapat customer Dapat. dong? Dapat. Gimana Dapat itu dong. caranya? Hah? Dapat Itu dong. setelah berapa lama kerjanya? Closingan pertama 3 bulan. 3 bulan? 2 bulan malah. Oh iya? Tapi masih sedikit. Berapa? Masih sekitar $600 $600 lah gitu. Itu gimana caranya? Ya sama. Dari PDKT? Pacaran sama dia. Tapi Jadi saya bisa. pacaran juga sama dianya? Pacaran. Pacarannya Iya. lewat teks doang. Tapi kan kamu cowok, berarti kamu pacaran Iya, sama makanya cowok? dari awal saya menolak sampai saya memutuskan untuk ya udahlah kerjain. Tapi awalnya itu kita pasti juga ada video call buat meyakinkan dia. Nah gimana Itu kan? gimana? Video call ada perusahaan siapkan model cewek untuk dubbing suara. Jadi video callnya nih pakai videonya model yang kita ambil di Instagram. Nah itu diedit videonya, hilangin suaranya. Jadi orangnya ini yang dari perusahaan model yang dubbing suaranya. Tapi in real time. Pas In video real call. time. In real time kamu buat skrip, kamu kasih ke, jadi kayak prompter kasih ke model itu untuk dia ngomong. Ini yang harus dibicarain, tapi di bawah 2 menit. Oh, ada yang pernah curiga? Banyak. Oh iya. Fake. Langsung Oh dia iya. tutup. Oh really? Yang paling parah pernah bilang apa? Pernah dia dapat orang aslinya, Instagramnya, dan dia screenshot dan dia langsung, ini orang aslinya, kamu siapa? Terus jawab apa? Ya udah kita awalnya tegang, tapi pada saat sudah mulai terbiasa dengan itu pekerjaan, ya udah kita Tutup ngakak. aja. Oh. Cuma tutup Anjir, aja. ketahuan kayak gitu. Terus saya dengar-dengar katanya sempat menjadi role model selama kerja di sana. Iya. Tahu gimana itu? Banyak lah kecewa sama perusahaan, dipotong-potong gaji. Jadi kadang taruhan tuh, tim Indonesia lawan tim Indo, tapi tidak persetujuanku tuh. Jadi tahu-tahu terima gaji. Loh kok cuma 20.000 baht? Saya tanya ke translator, loh kok cuma bisa gini? Oh iya kita kalah bro. Lah yang iyain siapa? Oh, jadi kepala timmu mungkin. Yang Mereka ngobrol taruhan kan, antar kepala tim untuk kalah. memotivasi biar bisa closing. Siapa sih yang paling gede kayak gitu? Oh, tapi kalah closingan jadi dipotong sendiri. Judi tanpa berjudi ya. Oke. Jadi saya mulai inilah ikutin SOP-nya kan. Masa yang lain bisa, saya nggak bisa nih. Oh, tapi bukan protes malah. Ya udah saya juga harus jualan sekarang. Oke. Optimis orangnya bagus. Yang lain pada protes, kenapa? Yang ini kayak ya udah. Ya udah berarti saya harus menang. Oke. Bisa terus. Dapat pilot, saya tidak terlalu berharap sih sama dia. Ngobrol-ngobrol biasa, dan ini pilot pernah di Indonesia. Oh, oke. Jadi saya itu curiga. Jangan-jangan ini scammer nih ya kan? Saya ketemu scammer. Sering memang. Scammer ketemu. Scammer juga takut di scam ternyata. Oh iya. Nah, terus deketin pilot ini akhirnya dapat berapa? 50.000 dalam waktu 6 hari. 6 hari? 6 hari. Gimana itu caranya? Saya kan minta video call, jadi dia yang tujuanku tuh
untuk mau tahu ini orang real nggak sih, Ya. ya kan? Tapi ternyata feedbacknya saya video call dia yang jatuh hati gitu kan. Nah, jadi enak masuknya, ngobrol-ngobrol jadinya enak. Baru orangnya juga sudah berumur kan, jadi dia suka mengayomi kan. Ya, betul. Ya, jadi kalau minta, kamu harus gini-gini nih, cepat diiyainnya. Ini kan awal 50.000 atau sampai akhirnya dia Enggak, itu sudah 50.000. in total. Itu yang terakhir yang besar. Dan setelah itu saya sudah tidak mau. Sebenarnya ini mau taruh lagi 200.000 si pilot ini. Tapi saya yang tidak mau. Oh, tidak, kasihan. Nah, chatnya hapus-hapus tuh kayak ini, hapus. Sebenarnya bahaya untuk saya, tapi saya tidak saya tidak tega. Soalnya memang dari awal saya di situ merasa terjebak. Mau kerja ini kerjaan, bertolak belakang dengan hati nuraniku. Cara mintanya tuh gimana? Jadi tidak minta, tidak menawarkan. Jadi kita kayak flexing. Jadi setiap hari kita ngobrol, kirim foto. Pap ya. Flexingnya konsepnya itu kalau seperti kayak di private jet. Kayak ada undangan nih, pamanku di LA undang untuk wine test. Oh, oke. Like, udah di private jetnya, bla bla bla. Terus tas-tas. LV, Chanel gitu-gitu. Dikirim juga ke dia. Jadi dia tanya ceweknya tajir. Gitu. Tapi kita make up story kayak contoh. Ini bagus gak ya? Mau tak kasih temanku ulang tahun. Atau kasih dia pilihan. Yang ini dengan ini yang mana ya? Tapi ini dua barangnya mahal. Supaya kita menimbulkan kesan bahwa dia bakalan berpikir, loh ini orang penghasilannya berapa? Sampai bisa kasih gift semahal ini. Otomatis nanti dari dia yang tanya, kamu kerjanya apa sih kok hedon begitu hidupnya? Jadi kita yang kasih informasi balik. Oh enggak kok, kalau dari perusahaanku sekian-sekian, tapi duit pengeluaranku untuk hari-hari saya pakai dari ini, passive income-ku. Nah itu mulai kita sounding sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Tidak langsung to the point, tidak, pelan-pelan. Jadi nanti bikin penasaran ya. Nah, nanti pas 2-3 hari kemudian, ini ada waktu saya mau ngomong. Soalnya kemarin saya sudah janji kan, kalau ada waktu saya mau jelasin lah itu, tak. Apa yang dijelasin? Kamu pernah nggak dengar mining pool? Coba dijelasin ke kita. Anggap kitanya yang mau tahu soal passive income-nya. Nah. Jadi mining pool itu satu platform, kita taruh kriptonya kita, terus nanti dapat interest. Kayak deposito. Ya. Tapi aplikasi ini aplikasi buatannya perusahaan. Jadi nanti dia bisa backdoor ambil, minta akses yang pada saat kita sudah pandu dia register ke aplikasi. Awalnya itu yang muncul di layarnya customer klik untuk mendapatkan reward. Tapi program aslinya itu minta persetujuan untuk saya boleh akses ke digital wallet. Jadi dia pencet oke, customer senang dong. Dapat reward 10 USDT misalnya. Tapi sebenarnya yang dia klik itu kita minta akses ke dompetnya. Berarti aplikasinya real sebenarnya? Aplikasinya ada. Dengan interest-interestnya real? Iya, misalnya ini customerku, saya tahu kemampuannya sampai $1 juta nih. Kan? Dia baru nginvest 50.000. Kan coba kan. Dia mau tarik semua, dikasih tarik. Otomatis yang dia rasakan, wah, kok bunganya lebih tinggi dari deposito di bank. Iya. Mending saya alihkan semua asetku ke barang ini. Ya kan? Iya, betul. Kalau dia sudah alihkan, ya udah cut nomornya blok, semua uangnya diambil. Gila sih. Mantap kan? Tapi kalau secara kayak tinggal di situ gimana suasananya sama day to day-nya gimana? Pertama kali datang HP disita 2 minggu. Terus kalau ada masalah atau tidak ada yang closing nih, ada hukumannya. Kadang HP disita, kadang saya pernah kerja strike 16 jam, tidak ada break. Hah? Jadi ya kadang tidur cuma 4 jam. Selama kerja di sana, ada kejadian yang pernah mengancam nyawa enggak? Sejauh pengalamanku di sana tidak ada. Tapi yang saya lihat temanku yang sampai di strum. Di strum? Maksudnya gimana? Kenapa itu? Soalnya customernya, istilahnya dia kasih hilang customer kaya. Udah chat-chat, salah ngomong atau gimana tuh.
Jadinya customernya sudah tidak mau chat. Di strum gimana? Strum pakai. Yang kayak taser gitu ya, yang kayak polisi Iya. setrum. Jadi kemarin ini ada yang lompat tuh dari lantai 3. Oke. Dia tidak mati. Oh my god. Terus? Dia masih nafas tuh kak. Nah, ada mobil militer datang, ambil dia. Semua warga yang di dalam bangunan itu disuruh turun baris. Jadi mereka ngomong kayak gini. Tidak ada terjadi apa-apa. Kalian tidak lihat apa-apa. Kalian jangan cerita apa-apa. Anggap tidak ada. Kalau ada apa-apa, ada hukumannya. Namanya ruang gelap. Kamar gelap atau ruang gelap gitu. Apa itu kamar gelap ini? Nggak tahu, saya nggak pernah ke sana. Kok nggak coba? Tempat Kan penasaran biasa. Untuk apa? Untuk apa? Kan biasanya penasaran, dia stay karena penasaran. Ya, itu Mungkin betul. Kalau yang tidak baik, ngapain lah. Yang temanku ada orang Cina juga, dia dibawa ke camp 3 hari. Karena dia sudah 8 bulan, 10 bulan nggak pernah menghasilkan kan. Dimarahin kan. Jadi saya kan kasihan tuh, wah kenapa ini? Tahu-tahu besoknya hilang. Jadi saya tanya sama temanku, si orang yang itu di mana tuh? Katanya dibawa ke camp. Pas dia balik udah botak, dia cerita. Di sana itu ada beberapa orang makan dari satu piring, minum dari satu gelas, tinggal dalam satu ruangan dan tidak ada HP, tidak ada apa. Jadi kayak masuk penjara. Tapi impact-nya setelah dia keluar, dia closing 800.000. Deh. Mar, besok kalian semua sudah tahu kita akan ngapain? Semuanya makan dari satu piring. Lusa langsung closing semuanya. Wah, oke. Parah. Dan ada satu temanku yang pekerja kasar. Oke. Dia dulu kerja di kelapa sawit, bawa mobil truk. Disuruh buat profile, buat Facebook, Instagram di komputer, bingung dong. Oh iya, betul. Sudah seminggu belum ada progres, dipanggil tuh sama bos besar. Terus teman tanya, memangnya tadi diomongin apa? Bos bilang katanya kalau 3 hari saya tidak bisa selesaikan ini, saya dijual katanya. Hah? Dijual? Orangnya? Orangnya. Dijual kemana? Ke perusahaan lain. Perusahaan scammer juga atau maksudnya gimana? Ya siapa yang bisa tahu? Bukan Tuh. jadi dijual isi-isi organnya? Tidak, enggak sampai Enggak begitu. Ya kan bisa jadi. Kamu saya jual. Nggak ada yang ngerti maksudnya apa. Iya juga sih. Bisa jadi loh. Tidak, Oh, dijual ke perusahaan lain. Oh. 2.000 harganya. Lebih mahal hargamu daripada gajimu. Wah, bingung juga. Oke, berarti ternyata sekejam itu. Lumayan kejam ya. Pernah ceritain nggak ke keluargamu soal ini pekerjaan? Cerita, Pas kerja? tapi tidak sedetail ini. Oh, mereka tahu. Mereka tahu. Terus? Tapi saya kasih tahu kalau saya di sini aman. Tidak usah khawatir, aman lah. Tapi kok pernah sempat pengen pulang nggak sih sebenarnya selama kerja di sana? Pengen lah. Heeh. Mau pulang harus bayar 7.000. 7.000? Mau balik lah. 7.000 USD? Bilang Kenapa? bisa. Katanya bayar penaltinya. Uang tiket dan lain-lain sudah dibiayain ke sini. Tapi kalian boleh pulang berarti? Boleh, kalau bayar ya pulang. Boleh tahu nggak sih selama di sana penghasilanmu totalnya berapa? 60-70 juta. Ini sama 10 bulan. Kan banyak yang kayak dipotong. Tahu-tahu peraturannya berubah, ada targetnya. Bulan ini tidak capai target, potong gajimu. Terus cara gajinya mereka unik. Kita kan gajinya USD. Tapi dia kasihnya ini baht. Oke. Kurs USD sama baht dia sudah mainkan. Oke? Ini kan kita pegang uang cash kan? Untuk sampai ini uang cash masuk di rekeningku, bagaimana caranya? Di situ tidak ada bank. Yang ada kayak exchange, tapi tukar ke kripto, ke USDT. Pakai kursnya mereka juga, yang otomatis sudah dimainin. Udah 2 kali kan? Ya. Udah 2 kan? Udah 2 kali dipotong kan? Dari situ masuk ke digital walletku. Oke. Ya di digital walletku saya nanti tukar baru yang bagus kursnya. Jadi 1.000 USD tidak pure sebenarnya. Nanti dikasih dalam bentuk baht dan kau harus balik lagi ke kripto, baru balik lagi ke... Wah. Ke USDT baru convert sendiri nanti di exchange. Nggak kepikiran lapor ke kedutaan? Temanku itu yang pulang lapor ke kedutaan yang 3 bulan pertama. Yang masih di Phnom Penh mereka lapor. Malam-malam si anak ini datang, "Bang,
mau ikut pulang nggak? Biar namamu kulis. Saya pikir gajiku 3 bulan aman-aman aja kok. Enggak deh. Saya tinggal lah. Tapi Saya masih di tengah-tengah antara penasaran juga cara kerjanya. Saya orangnya kalau sudah lakuin dan memutuskan untuk kerjakan, Iya. otomatis kan ada penasaran kan. Iya, Iya, betul. Ini saya belum ada closing ini, kayak mereka-mereka yang Merasa gede-gede. gagal lah, merasa gagal. Jangan dulu ah. Iya, mirip saya itu. tapi mereka lapor ke KBRI malah boleh pulang. Boleh ya. Kemarin pas harinya digerebek tapi polisi cuma sampai dibawa. Maksudnya digerem, oh, ke tawarnya datang. Tawarnya, tapi saya lihat lagi di depan mata kepala aku. Apa? Jadi polisi yang masuk dilemparin amplop. Mereka di sana bayar tapi di atas meja. Pulang. Wah, jadi habis itu lanjut lagi di situ. Dan Enggak. ditutup juga tawarnya. Enggak. Tapi perusahaan pindah tuh. Pindah kemana? Pindah ke Miaudi. Myanmar. Miaudi itu apa? Myanmar, kabupaten, perbatasan antara Thailand sama Myanmar. Itu tower juga. Enggak, dia kayak satu kawasan. Namanya Kakapar. Terus tiap area lagi pakai huruf tuh. A, B. Berarti semuanya scammer? Tapi iya semua scammer. Terus dibatasi pakai tembok. Temboknya tinggi, Kayak tembok yang Cina? jaga militer. Wah, Oh, militer. Mm. Oh, jadi itu pusatnya di situ. Di Kakapar ini. Iya, itu pusatnya. pusatnya. Nah, berarti di situ semua- yang saya, aduh, ini lebih parah nih, keluarnya lebih nggak bisa ini. Kalau kawasannya sendiri ada apa aja? Mall ada? Tempat perbelanjaan kayak supermarket, tempat prostitusi, ada tempat masas, lengkap, bar, mobil-mobil di situ, mobil-mobil mewah semua. Yang Porsche. 911, Itu mobil impianku. Porsche 91. GTR, Itu punyanya yang punya ini atau orang yang kerja di sana? yang sukses menjadi scammer. Jadi scammer-scammer yang sukses kerjanya sama Iya, kamu. mereka bangun rumah di situ. Jadi kerja sama mereka begini, kamu bisa menghasilkan uang, saya sayang. Oke. Saya kasih kau rumah, kau tinggal pilih cewek, kau suka apa, silakan. Semuanya Jadi gratis. ada privilege. Semuanya Iya, gratis. yang penting hasilkan uang. Kalau udah menghasilkan, saya jual. Ada nggak yang masih stay di kawasan itu? Teman-teman. Ya orang Indonesia gitu yang Yang pergi sama akhirnya kamu. sekarang sukses menjadi scammer. Nggak ada. Ya, Semuanya pada pulang. Pulang. Kebanyakan rata-rata lokal. orang apa? Orang Cina. Oh, Saya tidak Cina. Tapi jujur saya pengen menjadi scammer sekarang. Gimana caranya bisa kirim saya ke sana? Ada kontaknya. Tapi memang di kawasan orang-orang tajir ini memang di situ nggak ada hukum ya sama sekali. Tidak ada. terserah apapun. Myanmar kan lagi tidak ada pemerintahan. Mereka lagi kacau kan. Oh iya. Militer kan lagi kudeta di sana. Iya. Kalau Soalnya pembunuhan aman di kawasan itu? aman. Oh iya. Serius? Iya, tapi yang ngeri waktu saya mau pulang tuh. Saya ngomong sama koko sepupuku. Saya ngomong begini, ini saya sudah mau dipulangkan, tapi saya cuma dipulangkan sampai di Phnom Penh. Yang mana kan ilegal tuh dari Miaudi sampai kan lewati Thailand lagi. Jadi saya ngomong sama dia, kalau saya tidak ada kabar dalam waktu 3 hari, kau tolong cari cara untuk ngomong bagaimana lah di keluarga. Karena kalian tidak bisa dapat saya pasti. Sudah siap mati itu berarti? Iya, dia tanggapannya main-main. Jadi saya bilang tidak, ini serius. Saya tidak mau nanti meninggalkan tanda tanya. Ini orang di mana, bla bla bla. Jadi yang mending kalian tahu saya kenapa dan tidak ada cara kalian bisa temukan. Mending well prepare kan. Terus keluarganya responnya gimana? Ya koko sepupuku cuman oh iya oke. Kamu ambil keputusan untuk pulang, kenapa? Oh karena mamaku meninggal. Oh, Dan itu ya itulah Tuhan punya cara-cara sendiri tuh tiket pulangku itu. Itu akhirnya pulang tahun berapa? Tahun kemarin. Maret saya sudah di Jakarta. 2023? Maret. Ini fresh from the oven berarti. bener-bener. Jadi Proses sampai pulang itu berapa lama? KBRI kasih 2 opsi, bayar atau ambil jalur deportasi. Tapi saya harus di penjara dulu. Soalnya kan saya stay ilegal. Oke, di penjara berapa lama? 2 minggu sampai 3 bulan maksimal paling lama. Tergantung seberapa cepat pemerintah Kamboja urus ini. Ya kemungkinan besar berarti 3 bulan. Awalnya saya pilih itu. Penjara? Deportasi aja, Pak. Penjara ya udahlah.
3 bulan bisa. Nah, ini temanku ngomong, ada kan temanku yang temani saya pulang. Soalnya waktu saya pulang, dia juga langsung ngomong sama bos. Saya ikut dia. Dia ngomong, lu kan punya duit tuh. Bayar aja lah biar bisa pulang, nanti kerja lagi mulai dari nol. Bayar berapa akhirnya? 2.000. Kalau 2000 USD. temen kamu nggak usah bayar? Dia dibuatin visa. Oh, dia dibuatin visa? Curang ya? Begini, saya kan search Google tuh. Kalau warga negara Indonesia yang menjadi korban di negara lain, bagaimana sih SOP-nya KBRI untuk memulangkan? Jadi cara pertolongannya KBRI itu kita dibuatkan SPLP, namanya SPLP itu apa? Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan itu gratis. Artinya kita dijamin sama KBRI. Kalau bayar overstay, artinya saya bayar sama pemerintah Kamboja dan pemerintah yang ngurus kepulangan kok. Pemerintah Kamboja yang ngurus. Oke. Kan sempat ngobrol-ngobrol. Ini bapaknya orang KBRI, sudah 20 tahun di sana. Dia ngomong gini, Gio, nanti kalau misalnya nanti di dalam amplop ini ada bagianku, saya minta maaf ya, kamu yang ikhlas. Jadi maksudnya ini sebenarnya bayarnya ke dia. Oh. Karena SPLP ku terbit. Oh. Astaga. Jadi waktu saya serahin duit, saya cerita, kasih jadi hiperbola nih cerita. Wah, saya disiksa Pak di sana. Gaji kadang tidak dibayar. Dan ini duit saya pinjam di keluarga. Waduh, saya pusing nanti bagaimana bayarnya. Wah, iba dia. Sampai di hotel dia cabut tuh 2 lembar, kan duit 100. Ya udahlah, inilah pakai buat pegangan pulang ke Indonesia. Sukses dong, saya scam dia juga. Aduh. Ini. Ngerti lah? Ngerti. Oh. Mungkin kalau ada pesan-pesan untuk orang yang tergiur juga untuk berangkat ke sana nggak? Iya. Cari uang instan. Ketika sesuatu tawaran terlihat sangat indah untuk menjadi betul, itu selalu tidak betul. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan kemampuannya kita. Kalau kemampuanku cuma bisa kerja di, misalnya level ini nih, kita kan ada bayangan nih, diriku semampu apa sih? Dapat tawaran kerjanya marketing, terus gajinya sekian. Nah itu kan harus dicurigai. Berarti jangan terlalu tinggi lah harapannya. Oke, kan ini sekarang banyak orang yang tertipu dari media sosial. Ada saran nggak buat mereka? Pesan-pesan sebagai mantan scammer. Ya, cara cara bedain bedain. ini real atau enggak itu apa sih sebenarnya? Video call. Tapi kan tadi video call bisa. Kalau mulutnya lain dan arah pembicaranya, sebenarnya gampang kok deteksi ini scammer atau bukan. Tidak ada cewek yang mau kenalan kalau kita bukan siapa-siapa. Itu yang pertama. Masa orang luar tiba-tiba DM, hai, bla bla bla. Ketika kita lihat profilnya, wah sudah jalan-jalan misalnya ke Eropa, kemana. Masuk akal enggak? Oh. Karena dia orang asing ya. Lebih ke orang asing. Iya, Jadi kayak orang Indonesia tiba-tiba di DM sama orang Amerika. Jepang gitu ya. Amerika Berarti nggak masuk dia kalau Nggak usah jauh-jauh Singapura saja, orang Singapura tuh. Dan pasti ini profil cewek-ceweknya kan yang kayak Cantik. private Pasti jet, yang Oh, enggak, Ji. Oh enggak, kayak Tapi tampilannya pasti bagus. Nah, emang kebanyakan incerannya kan cowok-cowok. Model yang saya pakai itu sampai sekarang masih follow di Instagram dan saya masih kontak kan sama orang aslinya. Dan orang aslinya asik. Kalau model-model lokal yang dulu di Kamboja, Model-model lokalnya maksudnya gimana? jadi waktu di Kamboja itu kita buat profil pilih model. Oke. Jadi ada modelnya, ada orangnya. Jadi contoh ini 5 orang kan. Kamu pilih yang mana? Untuk dijadikan profilnya. Nah, untuk bikin jadi role modelnya kita. Jadi ini 2 cara yang berbeda. Waktu di Myanmar saya pakai ini, model yang ini. Waktu di Kamboja pilih, ya saya buatlah profil tapi Pakai mukanya dia. Jadi waktu video call real. Oh. Coba lihat mukanya. mereka juga tinggal di situ. Mereka tinggal di sana. Mereka keluar untuk tag foto. Lagi meeting di kantor, lagi pokoknya party-party. Itu orang Kamboja itu. Oh, karena kenal ya, ketemu kan? Oh, orang Jadi- beneran. Banyak muka-mukanya. Please.
Jadi mereka beraktivitas gitu ya. Jadi kirim ke sana, kirim ke customer. Tapi saya kasih tahu mereka bahwa, kamu nggak ngeri kah? Iya betul juga. Kamu ini udah lakuin kejahatan internasional. Bawa muka lagi. Iya. Tapi the power of money above Mereka dibayar everything. berapa? Udah tahu, udah pernah tanya. Soalnya, ya. Horor. Hmm.